ada yang menyerang Fuji lewat story-storynya. Mami DP ini ternyata tidak punya prinsip. Katanya mau membela. Aku mau kasih tahu sama kalian ya. Saya itu suhu. Kalaupun keluar, kalau sudah iblisnya itu sudah sangat mengganggu, baru saya keluar. Kalau tidak terlalu mengganggu, kalian para neti pun juga harus pinter. Nggak semua orang-orang itu ya harus kita ladeni. Kalau sudah keterlaluan banget, baru nih suhunya keluar. Kalau masih kayak rempeyek-rempeyek yang biasa-biasa aja, itu jangan dikasih panggung gitu loh. Tapi kalau sudah merusak keamanan lingkungan, merusak segala-galanya, itu baru suhu Dewi Persik akan keluar ya. Misalkan kalian sudah tahu dong, kayak siapa? Kayak si Jengger. Nah, ini wajib kita hempaskan ya. Karena sampah masyarakat itu harus dihempas. Supaya tidak banyak setan-setan yang mengikuti jejaknya, ya kan? Nah, baru suhunya keluar. Kalau cuman setan-setan kunyu-kunyu mah ngapain diladenin gitu loh. Ya, kalau iblis baru nih aku ladenin ya. Oke. Kayaknya wajib serang nih. Mbak, bangun mbak, bangun mbak. Kayaknya wajib serang nih. Mbak. Nah, itulah netizen wajib untuk belajar bedanya suhu sama cupu. Kalau cupu kan semua urusan orang kan diurusin. Itu diurusin, ono diurusin. Kalau suhu itu enggak, tenang dulu seperti air mengalir tiba-tiba menenggelamkan aja. Itu baru suhu gitu. Ya, jadi apalagi akun-akun bodong yang ngomongin bahwa Dewi Persik gak komit lah gini-gini ngebantu. Sekali lagi ya, Dewi Persik itu suku bukan cupu. Gak semua urusan untuk aku ladenin. Jadi ada level-levelnya untuk aku ladenin. Kalau udah iblis baru aku ladenin ya. Terima kasih. Sejak kapan Jengger diam? Jengger gak pernah diam perasaan deh. Kalau diam kan dia gak dapet duit. Karena memang dari hasil bacotannya biasa dapet duit. Makanya aku kira suhu, ternyata cupu. Wow, aku pikiran diam itu emas. Emas itu yang ada di kali guys. Ambiar banget. Jengger gitu guys ya. Aku kira suhu, ternyata cupu. Takutlah sama siapa? Sama gue lah. Aku mau kasih tahu juga nih, Dewi Persik itu berteman sama siapa aja, nggak pernah pandang bulu. Orang itu selama mau baik, selama ingin berteman dengan saya monggo. Tapi yang sekiranya tahu bahwa orang ini tidak baik untuk saya, ya saya harus jaga jarak. Jadi bukan berarti yang dikatakan teman itu terus segala ini dan ono terus kita ikut terjerumus ke dalamnya atau ikut juga andil di dalamnya. Dewi Persik itu nggak suka main geng-gengan. Dewi Persik itu apabila menghadapi sebuah masalah ya udah sendiri aja hadapi sama Allah. Ngapain harus pakai geng-gengan gitu? Karena kita bukan pengecut gitu. Kalau memang zolim ya kita berhak untuk membela. Kalau memang nggak zolim ya kita juga harus ngerti gitu loh dalam situasi apapun permasalahan orang. Nggak semua orang yang pernah berteman dengan kita terus kemudian dia jahat terus kita ikutan jahat gitu loh. Udah tahu dia nggak benar ya kita harus jaga jarak gitu. Diingatkan, nggak bisa diingatkan ya sudah kita harus bisa jaga jarak gitu. Kalau aku sih begitu orangnya. Salah orang itu merepost story saya dan yang lain-lain ya terserah, bisa jadi dia ngefans memuja kita, bener nggak? Bukan berarti terus kita satu geng atau kayak gimana. Dewi Persik tuh welcome sama siapapun. Please kalau kamu memang merasa ingin membela si Fuji ya kamu juga harus smart ya. Kalau mikir tuh harus pakai otak, jangan pakai dengkul. Ojo gradas grudus ngono lho. Lek kon main nabrak kok ketabrak pelan-pelan tapi pasti ngono. Bala-bala Jengger kepanasan cie meripot ocehan gue kena mental kena mental. Kena mental ya. Ntar ya aku kasih baygon, aku beliin ntar baygonnya. Kalau perlu aku bantuin deh minum baygonnya. Bukan aku yang minum, cukup lu aja gue ngebantuin minum ini, nyedukin, sugikin.
Banyak akun-akun yang mereport Eke cie. Jadi gue nggak bisa jualan tas nih saking syiriknya sama gue. Nggak apa-apa. Dewi Persik mah nggak jualan tas juga nggak apa-apa. Dewi Persik mah masih ada duitnya, alhamdulillah masih ada job gitu ya. Dari Allah masih dikasih kepercayaan. Barang siapa yang membunuh rezeki orang lain, dia akan terbunuh sendiri rezekinya. Ya, nggak apa-apa di report guys. Yang penting selama itu kebenaran nggak masalah, ya kan? Yang penting kan nggak ada polisi di belakang gorden. Ya nggak ada polisi di belakang gorden. Ada yang mau order nggak tahun baru nih guys? Ada order nggak mau tahun baru guys? Terus kemudian hati-hati guys, nanti ada polisi di belakang gorden. Terus kemudian langsung dong digerebek. Digerebek. Ternyata yang order boleh lah guys. Ketangkap basah dong. Polelanya ngorder si jenggernya nggak ngerti. Terus polelanya ada yang di belakang gorden, ada yang di kamar, ada yang di kamar mandi, siap untuk menyergap. Jangan bergerak. Nggak ngebantuin Fuji sih, ada aja yang ngomong kayak gitu ya. Katanya garda terdepan kalau Fuji ada apa-apa. Sekarang aku mau tanya sama kalian, yang membuat kicep si siapa namanya Kempensky itu siapa? Ya kan? Terus yang kedua juga gue mau kasih tahu sama kalian ya. Sekarang yang ngurusin Fuji, lawyernya itu siapa? Lawyernya itu Bang Sandi, kakak aku sendiri, sahabat aku sendiri, saudara aku sendiri. Jadi apalagi gitu loh guys. Ya, itu sudah sangat banyak dibantu. Bentuk menolong seseorang itu harus barbar, harus terbuka gitu ya. Menurut aku untuk membantu seseorang itu ya, aku punya strategi tersendiri guys gitu. Apalagi yang menangani kasusnya itu adalah sama satu lawyer yang merupakan sahabat aku, kakak aku, saudara aku. Jadi apalagi harus diributin gitu loh. Ya. Justru kalian kalau memang merasa bahwa kayak aku pribadi nggak perlu harus yang inilah jadi itu. Sebenarnya pahlawan sesungguhnya itu ketika Fuji lagi dizolimi, ketika Fuji lagi diomong-omongin sama orang tuh. Nah itu, nah, kalau sekarang kan dia udah bahagia, terus udah kondisinya pun juga lagi baik-baik aja, apalagi harus diributin gitu. Kita nggak harus ada di sampingnya atau ada di kamera mulu kan. Kamu sebut pahlawan itu buat Fuji, ya lawyer-lawyer yang lain itu nggak ada, cuma Bang Sandi aja. Itu yang mesti kalian tuh tahu gitu loh. Mereka yang berjuang, ya mereka yang ada di balik itu semuanya, Bang Sandi dan para tim-timnya. Itu yang mesti kalian tahu. Ya, say thanks sama mereka. Mereka nggak ada di depan layar, nggak ada main TikTok, nggak ada main ini, nggak ada main itu, nggak ada. Mereka nggak ada di depan layar. Mereka yang berjuang mati-matian. Ya, gitu. Jadi buat para akun-akun odong, ya, yang mengatasnamakan katanya membela, ya, mendingan kamu kerjain aja segala sesuatu yang positif buat kamu. Lawanlah kezoliman ya. Jadi kalau bukan hanya Fuji aja, siapa aja yang terzolimi ya kamu kudu lawan. Emang nggak bisa ngelawan sendiri? Bisa dong. Masa harus takut sih?